Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap sivitas akademia dari LPTK IAIN Pontianak selaku penyelenggara dalam rangka PPJ Daljab tahun 2023 ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sawabi Ihsan. Saya salah satu guru di Madrasah Aliyah YPTU Sapawulu, sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari kelas Al-Quran Hadis. Nomor induk mahasiswa saya adalah 232111117, yang mana dalam hal ini akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Al-Quran Hadis di kelas 11 dengan tema tentang penciptaan manusia. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama laksanakan dan saksikan video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini mendapatkan hal yang baik dan bisa menjadi pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk masyarakat, mahasiswa yang lain untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah ya. Terima kasih telah bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Silakan Salendra untuk memimpin doanya bersama-sama. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya mari kita baca surah At-Tin ya, bersama-sama. Baca surah At-Tin. Buka Al-Qur'annya terlebih dahulu. Dimulai kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Atik Sulistia, Dias Erlangga, Eko Prasetyo, Era Yolanda Sari, Manda Safitri, Nazwa Jika Saputra, Olga Olivianti, Ridho, Salendra, Siti Fauzia Fadila, Vivi Fadila. Jadi hari ini masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya coba berdiri semuanya ya. Kita semangat dulu
Kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tangannya dikedepankan dulu ya, nggak usah tegang ya, dilemaskan aja ya. Pokoknya dilemaskan. Terus dikaitkan gini dulu ya. Apa yang kamu rasakan terlebih dahulu? Sehat. Ya. Sehat kan? Ya. Nah, ya. Setelah itu dibuka ya. Kita tepuk dulu, tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Nah, orang sekolah itu harusnya semangat ya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, baik ya. Jadi setelah kita ya baca Al-Quran ya, kemudian kita tadi sudah juga merefleksikan diri supaya otot-otot dalam tubuh kita, dalam saraf kita itu tidak kaku, perlu kita refleksikan. Nah, jadi untuk hari ini ya, kita akan mempelajari tentang materi kita, yang apa? Al-Quran hadis untuk bab yang pertama. Yakni tentang apa? Penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Nah, dalam hal ini ya, bahwasanya penciptaan manusia, bahwa manusia ya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya apa? Pemimpin. Jadi manusia diciptakan oleh Allah adalah bertujuan salah satunya untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan manusia yang pertama kali diciptakan siapa? Nabi Adam. Selanjutnya siapa? yakni Ibunda Siti Hawa. Itu manusia yang kedua. Tapi yang paling pertama adalah Nabi Adam. Setelah itu, dari penciptaan yang pertama Nabi Adam, kemudian Siti Hawa, hingga saat ini manusia itu terus-menerus akan berkelanjutan. Nah, tapi dalam hal ini yang akan kita pelajari bagaimana sih prosesnya, ya, proses pembelajaran terkait penciptaan manusia. Nah, kalian buka di buku ya, pegangan siswa, khususnya di bab yang pertama, halaman kedua, tentang bab 1 penciptaan manusia. Jadi pada kali ini ya, kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan penciptaan manusia ya. Jadi materi yang pertama di kelas 11 ini terkait dengan penciptaan manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang mana semuanya diimani oleh umat Islam. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam, ya, kemudian Ibunda Hawa, dan dari penciptaan itulah Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian lahir keturunan manusia hingga saat ini, termasuk kita. Ya, kita ini nggak tahu sudah generasi yang keberapa. Nah, kemudian tujuan ya daripada pembelajaran kita, yakni untuk kompetensi dasarnya, yakni adalah kalian ya, kita itu akan belajar bersama-sama menganalisis Quran surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu surah yang berapa? Surah yang ke-23 ayat 12 sampai ayat 14. Nah, itu menjelaskan tentang penciptaan manusia. Setelah nanti kalian untuk keterampilannya, kalian akan dituntut agar bisa menyajikan terkait keterkaitan kandungan ayat dengan penciptaan manusia dan dalam keikhlasan beribadah dengan fenomena sosial. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, ya, untuk segi pengetahuan kita.
peserta didik mampu menganalisis Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang proses penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan Quran surah Al-Mu'minun ya, yakni tentang fase. Fase itu adalah tahapannya. Ya, jadi tahapan-tahapan bagaimana kita bisa muncul seperti saat ini, bisa lahir ke dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni adalah peserta didik mengidentifikasi urutannya. Coba nanti kalian urutannya yang benar itu seperti apa? Nah, penciptaan manusia. Ini tulisannya manusis. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita ini untuk aspek keterampilan. Setelah kalian mengamati ya apa yang nanti kita lihat bersama, kalian dituntut agar bisa menyajikan laporan hasil belajar kalian tentang proses penciptaan manusia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita buka materi kita bersama-sama, yakni tentang penciptaan manusia. Untuk yang pertama, kalian bisa melihat di layar di depan ya, sambil tetap memperhatikan buku panduan. Ini amati dulu. Ini adalah yang pertama, ini gambar apa ini? Ayo. Gambar permukaan bumi. Permukaan bumi itu apa? Tanah. Nah, ini perhatikan, tanah. Kemudian ini yang kedua, sperma atau sel telur. Ya, kalau perempuan itu sel telur. Ya, kalau laki-laki sperma atau air mani. Bentuknya seperti apa ini? Cebong. Nah ini, jadi ini adalah suatu kebesaran Allah yang bentuknya seperti ini. Itu nanti bisa berubah menjadi contoh Mas Eko, ya kan? Nah, ada Mas Rido. Padahal dulu bentuknya kayak gini loh, Dok. Nah, kamu nggak sadar lah. Apalagi yang paling cantik Mbak Olga dulu nggak sadar kayak gini. Setelah itu ini yang ketiga apa? Nah, segumpal darah. Nah, darah yang menggempal. Jadi darah yang keras. Nah, dari ini ketika bertemu kemudian akan berubah menjadi segumpal darah, ya. Dan setelah segumpal darah baru di sini, ya. Di sini dia itu sudah mulai akan berbentuk menjadi gumpalan daging yang sudah mulai. Nah ini, kalau kita lihat memang sangat wujud kita itu hina sekali ya, menjijikan sekali. Ya, apalagi kalau kita lihat kadang, mohon maaf, bayi tikus, ya, ketika baru lahir dari induknya jatuh. Nah, ini kurang lebih sama. Dulu kita nggak ada kakinya nih Najwa ini, yang ada hanya ekor. Dulu ekornya di belakang, tapi setelah besar berubah menjadi ekor di depan. Ya. Nah, setelah ini ketika menjadi segumpal daging, di dalamnya ini nanti akan tumbuh tulang yang akhirnya ini di fase yang kelima. Nah, ini sudah mulai berbentuk. Ketika di fase seperti ini, itu biasanya itu di usia kandungan mama kita itu sekitar menjelang masuk usia 4 bulan. Maka kalau biasanya ada orang hamil terus keguguran 4 bulan, itu kadang baru 1 jempol ya, sebesar jempol, tapi itu sudah berbentuk, sudah ada matanya, sudah mulai nampak hidungnya, telinganya. Ini kalau sudah kisaran usia 4 bulan, 5 bulan ke atas nih. Ini ketika sudah betul-betul menjadi bahasanya janin. Nah ini adalah terkait fase
ya penciptaan manusia. Maka di dalam kalimat ini ya nanti di materinya Quran surah Al-Mu'minun ayat terakhirnya ayat ke-14 fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha benar, maha keberkahan Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dulu asalnya tanah, diinjak-injak, tapi sekarang kita itu hidupnya itu mulia di atas tanah. Tapi nanti akan kembali ke dalam tanah. Jadi jangan pernah memiliki sifat sombong, karena kita ada proses perjalanan. Nah, kemudian untuk materinya, nah ini materi kita hari ini adalah Quran surah Al-Mu'minun. Ya, dibuka di halaman kelima. Quran surah Al-Mu'minun. Untuk materi yang pertama, ya nanti di pertemuan yang kedua ada beberapa dalil-dalil terkait penciptaan manusia. Ya, untuk yang pertama Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai dengan ayat ke-14. Bab untuk ya membacakan pertama Bapak minta untuk maju ke depan Najwa Dika Saputra. Silakan yang membacakan baca dulu sendiri. Coba Pak maju di depan. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhoman fa kasawnal idhoma lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Najwa Dika Saputra. Itu ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Mulai dengan ya baca basmalah terlebih dahulu. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhoman fa kasawnal idhoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pak Atik bahasa terjemahnya Atik. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sarang mati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun 23 ayat 12 sampai 14. Untuk materi kita sebagai dalil dalam proses pembelajaran kita tentang penciptaan manusia adalah Quran Surah Al-Mu'minun, ya, surah yang ke-23 dalam Al-Quran, dan masuk dalam kategori atau ayat yang dalam ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14. Nah, di situ sambil perlihatkan Bapak di depan saya dan juga di buku pegangan, ya, bahwasanya perhatikan pertama ayat yang ke-12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Kemudian ayat yang ke-13 atau ayat kedua, tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Nah, kemudian saripati tanah ini yang tadinya min sulalatin itu akan Allah jadikan sebagai nutfah. Apa tadi? Nutfah. Nutfah itu, ya, di sini diartikan air mani, ya, atau sperma. Nutfah itu akan fi qararin makin, yakni akan disimpan di dalam tempat yang kokoh, dalam kurung, yakni alam rahim, yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diketahui, ya, dimasuki. Jadi memang tempat yang paling, ya, buat tersepit, ya. Kemudian tsumma khalaqna nutfah di ayat ke-14, ayat yang terakhir, setelah tersimpan di dalam rahim, ya, nutfah atau air mani itu akan Allah rubah, ciptakan, berubah menjadi alaqah, segumpal darahnya. Alaqah itu segumpal darah, kemudian segumpal darah akan berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian fakhalaqnal mudghah, daging itu akan ditumbuhkanlah sebuah nidhaman, artinya tulang belulang. Dan tulang belulang itu fakasawnal nidhama lahma. Lahma ini artinya apa ini? Dengan daging. Daging. Jadi kalau kalian perhatikan dalam tubuh kalian, di dalam tulang itu kan ada dagingnya. Walaupun nggak banyak, kemudian baru tulang, dan kemudian, ya, kalau yang kurus nggak ada dagingnya. Kalau yang gemuk, ya. Nah, daging, ya, kemudian terbungkus, barulah tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah dibungkus sempurna, baru Allah akan mewujudkan dalam bentuk yang lain, yakni yang dimaksud bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia itu salah satunya adalah, ya, ini kita berdiri seperti ini, bahwasanya kita diciptakan dengan organ tubuh yang sempurna. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah. Fungsi kita, organ tubuh kita itu tidak ada yang berkurang. Coba di sini yang jarinya 11 angkat tangan. Yo, yang jarinya 11 nggak ada. Berarti kan normal kan? Pada umumnya manusia lahir untuk jari kanan dan kiri itu 55, totalnya 10. Tapi kalau ada orang dilahirkan kok ada 12, ya, jempolnya itu ada 3, ada 4, itu ya tetap sempurna, tapi tidak seperti pada umum. Kemudian contoh daripada indera pendengaran kita, kanan kiri, alhamdulillah berfungsi normal, bisa mendengar. Mata kita, jadi semuanya Pak, yang dimaksud dengan khalqan akhar, yakni adalah penciptaan manusia oleh Allah itu dengan bentuk yang sempurna. Semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dan Sang Pencipta yang paling baik. Ini terkait dengan Quran Surah Al-Mu'minun. Maka dalam hal ini
dari isi kandungannya kalian perhatikan. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12 menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya tercipta dari saripati tanah. Kemudian pada ayat kedua bahwa proses penciptaan manusia itu selanjutnya akan berupa nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki itu disebut sperma. Ya. Sedangkan air mani perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Kemudian dalam ayat yang ketiga atau ayat yang ke-14 bahwa proses pertumbuhan manusia itu dimulai dari tadi ya air mani yang berasal dari saripati, kemudian berubah menjadi darah, segumpal darah atau alaqah berubah menjadi segumpal daging, mudghah, dan ditumbuhkan tulang belulang lalu dibalaslah dengan daging. Jadi itu. Nah, untuk waktu daripada proses penciptaan ini kalian bisa lihat di sini tahapan proses perkembangan manusia. Waktunya akan dilakukan dalam waktu 40 hari. Setiap 40 hari. Maka biasanya kalau mohon maaf ini cerita orang yang sudah berkeluarga, ya, kalau dia telah menikah, ya, kemudian dia sudah menikah, sudah sah menjadi pasangan suami istri, dan dia itu wanita yang sehat, normal, maka dia itu akan tidak mengalami masa menstruasi. Ya, jadi ketika sudah seperti itu jangan kaget, ya, karena berarti di situ karena sudah punya suami, jadi halal saja, sah-sah saja, maka kalian akan dideteksi yakni hamil. Maka setelah 40 hari pertama dari air mani ini prosesnya 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Totalnya 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Di saat itulah kita akan diberi sebuah perjanjian dengan Allah. yakni ketika kita mau ditiupkan ruh. Jadi ruh kita muncul itu pada usia 4 bulan. Ya, jadi itu ya, hingga akhirnya barulah jadi ini dedek bayi. Nah, setelah itu ya, setelah terlahir barulah disinilah kita proses perubahan. Nah, dari sini ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti selanjutnya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, menanya. Ya, silakan, Nazwa. Maksud saripati tanah itu apa, Pak? Maksud saripati tanah. Jadi ini ya, dalam kurun waktu 40 hari saripati akan berubah menjadi sperma, namanya saripati tanah. Dalam ayat yang pertama itu tadi ya. Nah, ini. Ada yang bisa membantu menjawab? Ayo. Maksud dari saripati. Nah, maksudnya sari itu misalkan kalau kita contoh ya, Bapak kasih gambaran, tahu singkong? Ya. Nah, singkong dikupas kemudian diparut. Nah, setelah diparut kan berbentuk seperti kelapa itu, jadi ada ampasnya, kemudian diperas. Nah, jadi kayak santan. Nah, kemudian setelah itu diamkan berapa hari? Dalam berapa waktu akan apa itu? Jadi dua. Dia akan misahkan sendiri, mengendap sendiri kan. Nah, itulah yang dimaksud tadi ya, Nazwa. Saripati itu contoh hari ini, nanti kita istirahat, makan ke kantin, beli apa, belum minumannya. Nah, semua yang kita konsumsi nanti di dalam tubuh kita itu akan diproses. Nah, sisanya yang keluar jadi yakni TH1. Ya, itu kotorannya, itu adalah ampas kasarnya. Tapi yang halusnya saripatinya masuk ke dalam tubuh. Yakni akhirnya apa? Kalian akan terus berkembang, tumbuh, ya, menjadi dewasa, badannya semakin subur.
Kemudian kalau kalian sudah berusia seperti sekarang kan 15 tahun, 16 tahun, otomatis yang laki-laki pasti sudah punya yang namanya nutfah. Ya, yang laki-laki punya nutfah enggak? Ya. Ya. Apa Dido nutfah itu? Hah? Nutfah apa? Air mani, Pak. Air mani. Ya. Ini menunjukkan kalau laki-laki sudah pernah mengeluarkan air mani atau sperma, maka dia sudah disebut remaja. Biasanya laki-laki itu usia minimal itu 12 tahun atau 13 tahun. Baik ya, untuk kegiatan selanjutnya yakni terkait dengan penugasan. Ya, ini kesimpulannya tahapan proses ya. Terkait tahapan prosesnya. Nah, jadi kembali kepada materi kita. Kalian yakni untuk tugas mendiskusikan tentang proses daripada penciptaan manusia ini yang nantinya kalian tuangkan di dalam buku catatan ya untuk dipresentasikan. Jadi silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Ya, dibentuk 3 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan proses penciptaan manusia. 1. Manusia diciptakan dari sari pati tanah dan asal usul yang berbeda dan sederhana. Demikian Al-Quran. Secara alamiah manusia adalah makhluk lemah, selalu berada dalam bahaya, godaan dan pencitraan dari kekuatan kejahatan. Kedua, manusia telah mengalami perkembangan dan perkembangan yang dahsyat dalam kehadiran dan teknologi ini. Ketiga, kelebihan manusia dengan berbagai macam budaya menjadikan ia berada dalam sebuah perjuangan orang yang tak berkesudahan. Keempat, Al-Quran juga menerangkan bahwa sejak awal fitrah manusia adalah beragama tauhid. Sebelum melihat dunia ini, manusia telah bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok dari Ridho. Proses tahapan penciptaan manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan dari sari pati tanah. Berdasarkan waktu yang telah ditentukan, maka terjadi pembuahan sel sperma dan sel telur. Kemudian terbentuknya segumpal darah yang menggumpal atau mengental dan membeku. Setelah 40 hari terjadi perubahan menjadi segumpal daging dan seterusnya terbentuk tulang belulang hingga terjadi proses pembuahan, pembarutan tulang dan daging dan terciptalah bentuk manusia yang sempurna. Ya. Terima kasih ya. Kita untuk kelompok Ridho. Itu tadi ya sudah hasil diskusinya. Nah, dari hari ini mungkin ada yang mau didiskusikan dari presentasi kelompoknya Ati dan kelompok-kelompok yang lain. Silakan ditanyakan ke kelompok yang mau ditanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Ya, mau tanya. Ya, silakan. Kelompoknya itu mau bertanya kepada kelompok Ati. Nah, kelompoknya Arti Sulistia, kelompok 1. Apa yang ditanyakan? Apa itu agama tauhid? Oh. Tadi disebutkan yakni manusia telah lahir itu dengan agama tauhid ya, kelompok Ati ya. Iya. Nah, dipertanyakan dari kelompoknya Ridho atas pertanyaan yang disampaikan Nazwa, agama tauhid itu apa? Agama tauhid adalah agama yang mengesahkan Allah. Agama tauhid adalah agama yang mengesahkan Allah. Ya, jadi sama seperti halnya maksudnya agama Islam yang mengesahkan Allah. Ya. Yang lain, ya, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada,
Berarti sudah ya. Silakan untuk dipahami kedepannya terkait proses penciptaan manusia. Nah, untuk selanjutnya ya, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Terkait proses tahapan manusia berdasarkan Quran surah Al-Mu'minun, yakni adalah pertama, manusia itu diciptakan dari tanah atau saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu akan berubah menjadi nutfah atau sperma. Ya. Kemudian dari sperma akan berubah menjadi segumpal darah, ya, atau disebut alaqah, dan segumpal alaqah itu akan berubah menjadi segumpal daging, hingga akhirnya daging itu dibuangi dengan dimunculkan tulang dan dibuangi daging, dan siaplah untuk menjadi sosok janin yang siap untuk dilahirkan ke dunia. Hal ini berdasarkan Quran surah Al-Mu'minun. Untuk tugas nanti di rumah kalian bisa mencari terkait sumber-sumber bacaan atau tayangan-tayangan di media. Ya, karena apa? Hal ini penting ya, khususnya bagi para remaja ya, bagi kita khususnya apalagi seorang perempuan harus tahu terkait tanda-tanda ya. Tapi ingat seperti tadi yang Bapak sampaikan, harus pada waktunya. Kemudian untuk tugas pengetahuannya kalian buka di halaman 11 ya, halaman 11 itu tugas mandiri, ada 5 soal ya, nanti dikerjakan di rumah. Untuk tugas dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, yakni dengan keutamaan daripada penciptaan manusia, apa sih yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi itu ya, ditandai tugas di halaman 11. Nah, jadi untuk menutupnya ini Bapak kasih pemahaman bermakna terlebih dahulu bahwa pembelajaran kita pada hari ini terkait proses perkembangan atau penciptaan manusia itu kita mempelajarinya itu adalah bertujuan untuk ya mengetahui posisi diri kita, bahwa kita pada dasarnya berasal dari hal yang sangat hina, sangat remeh, ya, tapi di situ menjadi sosok yang sangat sempurna. Maka dalam prosesnya ini kita dituntut dalam belajar itu harus menjadi sosok yang berjiwa kritis, dinamis, dan rajin dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua terkait proses-prosesnya, kenapa kok kita harus tahu ada 40 hari dari saripati tanah, ada 40 hari menjadi nutfah, ada 40 hari. Karena apa? Kita itu supaya tahu asal usul kita, dan kita itu supaya berkepribadian yang baik, yakni kita itu bisa hidup saling tolong menolong. Ya, ingat kita lahir ditolong orang. Ketika kita nanti mau meninggalkan dunia ini, kita juga ditolong orang. Gak mungkin kita akan meninggalkan sendiri kan? Maka hiduplah saling tolong menolong, kemudian berperilakulah dengan perilaku yang baik, dan juga saling ya menghormati satu sama lain. Nah, jadi itu kesimpulan kita pada siang hari ini. Baik, untuk menutup ya, waktunya sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah. Tapi perlu kita ingatkan ya untuk tetap senantiasa tetap dalam posisi ya kita semangat belajar. Nah, sebelum kita tutup, Bapak tanya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Menjenuhkan apa menyenangkan? Menyenangkan. Jadi mudah dipahami kalau ada tampilannya ya. Baik, terima kasih ya untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dari
Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.